wabarakatuh. Bertemu bersama kita di obrolan jelang berbuka. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melaksanakan puasa pada Ramadan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini, saya Lila dari kelas 7 ICP dan Hansa Silva Aulia dari 7 ICP akan membahas tentang membiasakan berbuat baik. Jadi, pengertian berbuat baik itu apa sih? Dalam Al-Quran, dalam istilah Al-Quran, segala hal yang diniatkan untuk mencari keridhaan Allah adalah perbuatan baik. Dan dalam bahasa Arab, kata kebaikan terdiri dari arti baik dan bermanfaat. Tahu gak kalau ada hadisnya? Hadisnya apa ya? Oh, aku ingat. Dalam suatu hadis qudsi yang artinya, jikalau seorang hamba itu mendekat padaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Dan jikalau ia mendekat padaku sehasta, maka aku mendekatnya sedepak. Jikalau hamba itu mendatangi aku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan bergegas. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi semakin seseorang memperbanyak membiasakan berbuat baik, maka semakin banyak pintu kebaikan-kebaikan lain yang akan terbuka. Jadi, nanti kalau kita semakin membiasakan berbuat hal yang baik, nanti Allah pun akan mendekat kepada kita. Dan jadi ibadahnya itu harus dikuatin, harus dilaksanakan setiap hari ya teman-teman. Jangan lupa dikerjain. Jadi kayak salat 5 waktu setiap hari, terus kayak puasa, sunnah gitu. Terus kalau sekarang kan bulan Ramadan, jadi puasanya harus lancar gitu. Harus setiap hari puasa gitu. Terus sedekah, salat Jumat, sekali sepekan, bagi yang laki-laki, itu wajib, dan lain-lain kan banyak ya, kayak contohnya gitu. Jadi salah satu kunci kesuksesan hidup kita adalah bagaimana kita membiasakan berbuat baik. Jadi harus dibuat baik, harus membiasakan berbuat baik. Ada juga sifat yang menunda berbuat baik, padahal perbuatan baik janganlah ditunda. Kalau kita ada keinginan untuk menunda, maka tundalah hal yang menunda itu. Jadi kita itu gak boleh kayak nunda-nunda hal. Kamu harus melaksanakan hal yang baik gitu. Melaksanakan dengan tepat waktu. Nah, Rasulullah SAW itu juga pernah menyampaikan seperti ini. Bergegaslah untuk beramal. Jangan menundanya hingga datang 7 perkara. Teman-teman, tahu nggak? Kalau kemiskinan yang membuatmu lupa, kekayaan yang membuatmu berbuat melebihi batas, contohnya misalkan sombong, kemudian pamer barang ke teman-teman, misalkan aku punya barang harganya 700.000, dibawa ke sekolah, pamer ke teman-temannya, nggak boleh. Di situ sakit yang merusakmu, usia lanjut yang membuatmu pikun, lupa dengan semuanya. Kematian yang tiba-tiba menjemputmu, karena semua kematian tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu, termasuk malaikat pencabut nyawa pun tidak tahu. Kemudian, Dajjal datang pada saat hari kiamat. Suatu perkara gaib terburuk yang harus ditunggu saat kiamat, saat bencana yang lebih dahsyat dan siksa yang amat pedih itu, misalkan terjadinya bencana alam. Itu karena apa? Karena misalkan di sekitar lingkungan itu terdapat orang-orang yang melakukan kegiatan yang dilarang oleh Allah. Misalkan berjudi dan lain-lain. Jadi di situ bakal terkena yang namanya bencana itu tadi. Dengan keadaan kena azab gitu. Kemudian salah satu cara mempermudah kita dalam
Mulai suatu amal ibadah adalah dengan mengetahui akan besarnya manfaat yang akan dirasakan. Misalkan dengan beribadah, kita juga harus tahu apa sih fungsinya kita itu ibadah. Sesuai yang di Al-Quran, Allah itu kan menjelaskan bahwa jika kamu beribadah, maka akan mendapatkan pahala. Fungsinya pahala ini apa? Fungsinya pahala bisa masuk ke surga, dijauhkan dari siksa api neraka. Kalau misalnya sampai menghafal Al-Quran, hafal 30 juz, membawa orang tua ke surga, kan enak gitu. Habis gitu, iya. Sebab itu kita wajib untuk mencari ilmu tentang fadilah atau kelebihan dari suatu amalan atau ibadah. Bahkan untuk pengulangan dalam Al-Quran digunakan agar manusia semakin ingat kepada Allah SWT. Karena di situ sudah terdapat petunjuk-petunjuk bagaimana cara kita hidup di dunia ini yang hanya sementara. Sedangkan nanti bakalnya ada yang lebih membuat kita senang, yaitu di akhirat kelak, di surga. Amin. Udah sih itu doang. Jadi teman-teman, jadi kita ulang dari awal ya. Jadi pokoknya membiasakan berbuat baik. Itu nanti kalau kita membiasakan berbuat baik, nanti Allah itu akan menjadi semakin lebih dekat ke kita. Jadi nanti kayak kita ibadahnya terus, nanti Allah tuh akan juga datang ke kita kayak kita dapat pahala banyak gitu kan ya. Terus kayak tadi kayak ada 7 perkara tadi itu. Terus habis itu kita nggak boleh sombong, kita kayak membuat orang tua bangga gitu. Kayak pokoknya itu banyak kayak membiasakan berbuat hal baik. Dan nanti insya Allah nanti kita bisa masuk ke surga. Amin. Jadi sudah ya teman-teman, jamnya sekarang udah mau buka nih. Jadi sudah dulu, terima kasih karena kalian telah melihat ini. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ngeringkasnya ya. Semangat.